Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk minggu ini tanggal 28 Agustus sampai dengan tanggal 1 September 2023. Jadi seperti biasanya ada beberapa video saya buat, playlistnya atau podcastnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like. Yang paling penting adalah nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan informasi video yang terbaru. Jadi untuk video kali ini saya akan bahas satu saham yang kenaikannya luar biasa sebelumnya, eh, dan dua diantaranya itu minggu lalu dia masih lumayan bagus ya kalau MOBA ya. Memang sebelumnya dia naik tinggi, kemudian satu minggu terakhir dia kecenderungan untuk konsolidasi atau sideways ya. Tapi sebenarnya kalau MOBA itu masih bagus, dan juga nanti ada dua saham yang juga untuk buy on weakness ya. Jadi kalau yang mau beli di harga agak bawah ya seperti itu ya, agak bottom tapi nggak terlalu bawah sekali ya seperti itu ya. Mudah-mudahan dia sukses untuk rebound ya. Jadi saya akan tampilkan grafiknya atau chartnya. Yang pertama yang saya bahas adalah untuk BRPT ya. Jadi untuk BRPT ini kenaikannya memang luar biasa dalam 3 hari terakhir sebelumnya ya, minggu lalu ya. Jadi kalau kita perhatikan di tool saya yang saya buat ya. Jadi untuk BRPT itu sebentar saya lihatkan ya. Um, Toolsnya hanya saya share aja yang tertarik. Kalau misalnya berminat tools ini, silakan hubungin saya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi ini adalah salah satu tools di Telegram Alert Channel. Dia live alert channel ya. Jadi dia akan memberikan signal ketika ada saham yang bagus potensialnya untuk buy, dan juga sudah memenuhi syarat trennya, kemudian volumenya dan juga didukung oleh momentumnya ya seperti itu ya. Dan juga ketika price-nya breakout, dia akan memberikan signal untuk buy ya. Dan ini kalau kita lihat untuk BRPT itu yang terakhir, dia kasih signal average ups ketika dia berhasil naik ke atas 1015 ya, itu jam 9 lebih 10 pagi. Itu alert yang terakhir untuk BRPT. Nah, BRPT ini sebelumnya sudah ada alertnya sebenarnya ya. Ini yang terakhir minggu lalu ya, 1-2 minggu yang lalu itu mulai tanggal 11 Agustus ya dia alertnya ya. Jadi mulai naik ke atas 850 dia buy, kemudian naik ke atas 860 average up, eh, tambah lagi seperti itu ya. Dia update lagi kemudian 925, kemudian 935 dia kasih alert lagi kalau yang mau buy ya. Kemudian eh, sebelumnya dia memang sempat koreksi, kemudian dia berhasil naik lagi, nah dia kasih alert lagi ya. Nah di sini yang terakhir alertnya 1015 ya untuk BRPT ya. Jadi seperti itu. Ini toolsnya sistemnya real time ya seperti itu ya. Jadi begitu harganya bagus breakout, dia akan memberikan signal lewat Telegram channel. Nah, saya akan bahas di chartnya di sini. Kalau kita perhatikan di sini untuk um, BRPT ya, ini sebenarnya dia masih cukup menarik uptrendnya ya. Nah, apakah boleh buy sekarang, Pak Sunar? Kalau untuk saham yang naiknya tinggi banget seperti ini, kita lihat sebelumnya kalau dia naik tinggi 1, 2, 3 ya, kecenderungan beberapa hari ke depannya dia akan koreksi atau pullback. Nah, kalau yang mau buy daripada nanti takut kejebak ya, Anda boleh buy weakness tunggu di 925 ya. Nanti kalau dia misalnya koreksi, eh, atau nanti di MA20 nyantai, nanti MA20-nya dipotong di 925 atau 950 atau 1000 ya, kita nggak akan pernah tahu ya. Intinya kalau dia dekat dengan MA20-nya, kemudian dia berhasil rebound mantul ke atas, kita barusan buy. Itu untuk buy on weakness ya. Tapi kalau kita lihat dari level sebelumnya di sini, ini titik swing high-nya sebelumnya di 995, 28 Februari 2023. Jadi Anda bisa buy weakness kemungkinan nanti 945 ya, dikasih ya untuk buy weakness ya. Buy weakness itu artinya kalau turun jangan langsung buy. Ya. Jadi kalau turun kita tunggu menjelang penutupan atau besok paginya, jika dia berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Ya, itu buy on weakness. Nah, kalau yang mau buy high sell higher karena buy on weakness kita nggak dikasih, ya kita buy-nya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1055 kita buy ya. Garis yang sudah saya berikan sebelumnya di 1060 ya.
ini sudah pernah saya bahas sebelumnya, 1060 kurang lebih di area ini. Jika dia berhasil naik ke atas 1060, boleh tambah lagi nggak Pak Sunar? Boleh, target price berikutnya di 1100 dan 1150. Apakah ketinggian Pak Sunar untuk BRPT ini? Sebenarnya ya, konsepnya itu kalau saya fokusnya di pergerakan harga sahamnya dan juga trennya. Selama uptrendnya itu masih kuat, masih bagus, kalau dia breakout higher high, maka kita kalau yang mau buy high sell higher silakan, atau mau tambah lagi average up silakan ya. Asal jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Karena Anda beli dimanapun juga, baik di atas, di tengah-tengah maupun di bawah, setelah Anda beli itu bisa aja tiba-tiba turun. Yang paling penting adalah pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini luar biasa banget. Yang mau buy silakan. Oke, kemudian berikutnya untuk SMGR. Jadi SMGR ini sebenarnya saya masih ada hold ya. Memang sebelumnya sudah saya jual sebagian, tapi yang terakhir saya masih ada porsinya untuk SMGR karena kalau kita lihat di sini SMGR ini memang dia masih sideways ya di range-nya 6.600 sampai dengan 7.225. Nah, sekarang ini posisinya sebenarnya kalau mau buy weakness kesempatan ya. Karena kalau kita lihat MA20-nya cenderung sideways, harganya masih menarik selama dia bertahan di atas 6.600. Jadi kalau mau buy silakan, atau misalnya kalau mau tunggu buy weakness ini sudah saya gambarkan areanya. Jadi kalau dia turun di bawah 6.600 seperti sebelumnya ini ya, kemudian dia berhasil rebound mantul ke atas menjelang penutupan atau besok paginya kita barusan buy ya. Jadi bukan berarti turun langsung buy. Kalau turun langsung buy itu bukan buy on weakness namanya. Itu namanya tangkap pisau jatuh atau buy on dip ya istilahnya ya. Kalau turun langsung buy. Nah, kita maunya kalau sudah berhasil rebound barusan kita buyback ya seperti itu ya. Nah, itu buy on weakness atau buy. Nah, kalau kita nggak dikasih, kita lihat di sini high-nya di 7.000. Dalam minggu ini jika dia berhasil naik ke atas 7.000, yang mau buy silakan atau average up silakan, target price berikutnya di 7.225. Nah, menanggapi 7.225 resistennya di sini yang sudah saya gariskan sebelumnya lumayan tebal ya. Itu kalau dia berhasil naik ke atas, kita jangan terlalu kaku. Wah, paling nanti turun lagi Pak Sunar ya. Saya jual aja nanti saya buyback di Pak. Belum tentu ya. Karena sebelumnya ya kalau kita perhatikan selama dia masih bertahan di atas 7.225 ya, memang dia seringkali dia pullback lagi, menguji lagi, tapi kalau rebound mantul ke atas belum tentu dia akan balik lagi ketiga kalinya ya, seperti ini ya. Dia testing gagal, turun lagi, rebound lagi, belum tentu balik lagi ya. Nah, ternyata dia berhasil breakout lagi ke atas 7525, bahkan hanya sampai 8275. Jadi dinamika trading itu memang gitu ya. Jadi jangan kaget kalau sudah naik, kemudian ada buy high sell higher, ternyata turun lagi Pak Sunar pullback, seperti itu ya. Yang penting tetap pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya, ini masih menarik untuk SMGR. Kalau lebih cukup, berikutnya INTP, uptrend-nya masih bagus, harganya masih di atasnya MA20-nya, masih strong banget. Kalau kita lihat di sini, ini swing hanya di 11.500. Jadi kalau Anda mau buy sekarang, boleh naik ke atas 11.500, tambah lagi average up, target price berikutnya sekitar 11.725 sampai 11.850. Kalau naik lagi, targetnya sampai 12.300. Apakah ketinggian Pak Sunar ya? Kalau kita lihat mundur ke belakang ya, ini sebenarnya kalau untuk INTP itu kenaikannya masih lumayan bagus ya. Peluangnya masih bisa sekitar 13 ribuan ya. Paling tidak di sini 12.000, kalau kita lihat hanya di sebelumnya di sini 12.950 ya. Ketika dia COVID ya, panik ya, turun ya, dia berhasil recovery sampai 12.950 di sini. Jadi untuk INTP ini sebenarnya peluangnya masih cukup menarik ya seperti itu ya. Nah, di sini ada pattern yang lumayan besar ya, rounding bottom ya. Ya. Ini kalau kita lihat memang resistennya terkuatnya 1175 sampai 11.850. Tapi kita jangan terlalu kaku terhadap resistennya. Kalau dia berhasil naik lagi breakout ke atas, kita beli buy lagi, average up, tambah lagi ya. Yang penting adalah kita pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Jadi saya tuh nggak menyesatkan orang lain nggak. Kenapa kok kalau dia naik lagi, breakout lagi, kita average up? Karena uptrend-nya masih bagus. Ya, seperti itu ya. Kalau kita takut ketinggian terus atau ketinggalan, kapan kita bisa profitnya di multi bagger ya? Mungkin ada sebelumnya coba-coba buy INTP cuma satu lot, dua lot, padahal uangnya banyak ya. Kemudian naik lagi kita nggak berani tambah lagi. Ya akhirnya kita ketinggalan profitnya. Terus ujung-ujungnya nanti sudah naik, nanti kita berdoa turun ya supaya dapat harga murah. Jangan ya, karena market itu selalu kasih kesempatan ya ketika dia pullback. Kalau Anda nggak mau beli ya ya itu terserah Anda. Tapi kalau sudah naik ya jangan didoakan turun. Apalagi kalau di grup saya Telegram sama Profit, kalau ada yang bilang mendoakan turun, biasanya saya hapus ya chatnya ya. Tapi kalau ngotot kirim lagi ya saya kick aja orangnya seperti itu ya. Karena kalau tipe-tipe orang seperti itu saya nggak mau merusak ya. Gara-gara satu orang nanti yang lainnya jadi terganggu psikologisnya ya. Ya nanti kalau kita lihat ada mungkin ada yang sudah buy di bawah ya.
tujuannya untuk investasi, mungkin beli HP baru atau beli motor baru ya, atau bantu untuk beli cicilan rumah atau memperbaiki rumah dan lain-lain ya seperti itu ya. Kita doakan yang terbaik. Jadi selama pengalaman saya dari 2013, selama kita itu doanya baik, pasti akan diberkati yang luar biasa. Jadi kalau naik jangan didoakan turun gara-gara kita mau beli. Ya, coba kalau Anda sudah beli di bawah, share ke grup ya. Nanti saya doakan turun lagi. Perasaan Anda bagaimana? Karena Anda sudah beli terus didoakan turun ya seperti itu ya. Kita doakan naik, profit bersama. Perkara ketinggalan itu karena Anda sendiri, Anda nggak berani buy high sell higher, atau ketika koreksi Anda nggak berani buy, masih ngarepin murah lagi. Ya takutnya sih kalau Anda doanya itu jelek langsung murah terus diturun bawah Anda beli terus ya. Nanti jangan-jangan doanya dikabulkan ya. Sahamnya dikasih murah tapi nggak dikasih naik ya. Murah terus turun lagi ya seperti itu ya. Kapan kita cuannya, kapan profitnya ya kalau seperti itu. Oke, berikutnya adalah Elsa. Elsa ini uptrendnya masih bagus. Kalau kita lihat di sini, dia memang testing MA20-nya ya. Ini swing low terdekat sebelumnya itu di 380. Yang mau buy weakness Anda bisa tunggu di 375. Ini sudah saya kotakin ya. Artinya buy weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Tunggu rebound atau mantu ke atas kita barusan buy. Nah, kalau buy on weakness itu nggak dikasih, kita buy high sell higher. Artinya kalau dia berhasil naik ke atasnya swing high terdekatnya di sini 400, kita boleh buy yang sudah punya average up boleh ya, target price berikutnya 428. Di sini ada checkpointnya di 416. Jadi artinya kalau dia naik ke atas 416, kita boleh tambah lagi average up, naik ke atas 428 tambah lagi. Ini masih peluang ke 500 masih bisa ya seperti itu ya. Jadi ini rounding bottom, nah ini targetnya masih bisa ke 500 ya. Jadi kita bersabar aja, jangan lupa pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya. Yang mau buy silakan buy atau tunggu sekalian breakout buy high sell higher. Masih menarik untuk Elsa. Oke, berikutnya untuk Akra. Ini tipe yang untuk buy a weakness. Memang Akra sebelumnya saya sudah buy. Kemudian ada naik, saya jual sebagian. Memang profitnya kecil, tapi kemudian saya masih hold ya. Memang ada loss sedikit ya, karena saya waktu itu average up, tapi saya masih hold karena Akra ini masih cukup menarik. Yang saya kotakin tebel ini adalah area buy a weakness atau support psycholosis-nya. Selama dia masih bertahan di atasnya, itu masih menarik. Nah, kalau kita lihat, memang dia sempat koreksi ya, tapi swing low-nya dia masih higher high daripada sebelumnya. Ya memang kan saya sudah sebutkan ini istilahnya sahamnya lagi downtrend masih ya. Jadi untuk tipe yang buy on weakness, karena ada yang menyebutkan di kolom komentar atau di grup ya, Pak Sunar yang dibahas kok saham-saham yang sudah naik tinggi terus, HK buy high sell higher gitu breakout. Coba dong sekali-kali yang di bawah ya. Ini salah satunya Akra ya seperti itu ya. Nanti jangan-jangan sudah naik tinggi saya bahas lagi nanti loh sudah naik tinggi kok dibahas padahal sebelumnya sudah dibahas ya, seperti itu ya. Mungkin nggak rajin nonton aja atau sibuk ya seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk Pegas. Ini area buy weakness sudah saya gambarkan. Untuk Pegas memang saya ada jual sedikit, tapi saya masih hold karena untuk Pegas ini saya rasa sih masih menarik. Ini area buy weakness sudah saya sebutkan di MA20-nya, atau tunggu sekalian kalau dia naik ke atas 1475. 1475 didapat dari mana Pak Sunar? Ini dari swing high sebelumnya di sini. Jadi dia naik ke atas 1475, kita buy atau average up, tambah lagi, naik lagi ke atasnya 1545, kita boleh tambah lagi ya seperti itu ya. Jadi Pegas ini memang cukup menarik ya. Memang sebelumnya dia naik tinggi, kemudian pullback. Ya begitulah dinamika trading ya. Jadi kalau sebelumnya sudah kena trailing stop, sudah profit, kalau Anda mau buyback ya tunggu aja nanti dia breakout lagi ke atas. Ya, atau mau tunggu sekalian di 1430. Artinya kalau turun di bawahnya 1430 kita jangan buy. Karena dia akan turun lagi sampai 1345 atau bahkan di bawahnya. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, kita baru sampai. Ini kesempatan ya. Walaupun dia masih lower low dan juga lower high, kan kalau kita lihat di sini close-nya 1440, hari Kamis close-nya 1445, 1450, berarti masih lower close ya. Tapi kalau menurut saya sih selama di atas 1430 dia masih menarik kalau yang mau buy weakness ya, atau di atas MA20-nya. Ya kurang lebih seperti itu untuk Pegas. Mungkin sekedar informasi aja, jangan lupa untuk nonton video yang lainnya untuk minggu ini ya. Saya rasa cukup sekian. Di akhir video saya doakan semuanya selalu sehat, damai selalu, baik dengan keluarga maupun dengan teman maupun dengan saudara, dan juga sejahtera selalu, dan saya yakin kita akan semua akan diberkati yang luar biasa. Amin. Terima kasih banyak, tetap semangat.